semua. Gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu. Dan di video kita kali ini bakal ngobrol sama dua narasumber. Yang pertama ada Intan, yang kedua ada Lilis, yang dimana mereka adalah mahasiswa dari Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Dari obrolan kita kali ini bakal bahas topik indeks pembangunan manusia. Apa sih indeks pembangunan manusia itu? Yaitu ada alat ukur yang dimana pembangunan manusia yang berbasis kualitas hidup. Dan ada 3 komponen di dalamnya. Yang pertama ada kesehatan, yaitu harapan hidup, umur yang panjang dan sehat. Dan yang kedua ada pendidikan. Dan yang ketiga ada pendapatan per kapita, yaitu tentang kehidupan dari sebagian manusia yang layak. Dan untuk narasumber kali ini saya ada pertanyaan mengenai segi ekonomi. Dari segi ekonomi ini, mungkin indeks pembangunan manusia tidak mencakupi dari seluruh komponen. Yang dimana pertanyaan ini untuk kalian berdua, mungkin apa indeks pembangunan manusia ini mengabaikan aspek ekonomi? Apa enggak? Dan apa sih keunggulannya? Ya, karena sesuai data yang ada, indeks pembangunan manusia dapat digunakan sebagai alat pemantauan perkembangan sosial dan ekonomi suatu negara dari waktu ke waktu. Indeks pembangunan manusia memperhitungkan beberapa indikator kunci pembangunan manusia, termasuk pendapatan, kesehatan, dan ekonomi. Dengan memperbarui data, indikator-indikator ini secara berkala, indeks pembangunan manusia memungkinkan pemantauan perkembangan suatu negara dari tahun ke tahun atau periode waktu yang ditentukan. Tapi menurut saya terkait aspek ekonomi, bahwa indeks ini tidak memberikan perhatian yang mencukupi pada faktor-faktor ekonomi yang penting dalam pembangunan suatu negara. IPM lebih fokus pada dimensi sosial dan kesehatan, seperti harapan hidup dan pendidikan, dan pengurangan faktor-faktor ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat respon, atau ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, beberapa berpendapat bahwa IPM mengabaikan aspek ekonomi yang penting dalam pembangunan suatu negara. Oke, jadi jawaban Intan sama Lilis ini memang berbeda ya. Namun sekarang dari konteks budaya yang berbeda. Di Indonesia kan budaya beragam, berbeda-beda lah. Namun apakah indeks pembangunan manusia atau alat ukur ini bisa ngasih nilai yang adil apa enggak? Dan pengen tahu juga dari keunggulan alat pengukur pembangunan manusia. Iya, karena IPM memiliki beberapa aspek. Yang pertama, pendekatan yang holistik. Yang kedua, fokus pada dimensi kunci. Yang ketiga, perbandingan antar negara. Yang keempat, sensitivitas terhadap perubahan. Yang kelima, pengaruh terhadap kebijakan pembangunan. Dan yang terakhir, kesadaran publik. Penyesuaian indikator, IPM menggunakan indikator standar seperti pendapatan, kesehatan, dan pendidikan untuk mengukur pembangunan manusia. Namun, indikator-indikator ini mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan realitas dan kebutuhan spesifik dari suatu budaya tersebut. Misalnya, konsep pendidikan formal dan kurung dapat memiliki makna yang berbeda dalam konteks budaya dan beragam. Oleh karena itu, indikator-indikator tersebut dapat tidak sepenuhnya relevan atau sensitif terhadap budaya-budaya yang berbeda. Tadi jawaban dari Lilis katanya indeks pembangunan manusia itu masih nilai yang adil, yang berarti indeks pembangunan manusia mengakui keberagaman budaya di Indonesia. Dan soal keunggulan
Mungkin dari keunggulan itu sendiri tidak sepenuhnya dikatakan sempurna, yang mungkin itu hanya memberikan gambaran yang jelas terhadap kondisi pembangunan manusia di Indonesia. Selanjutnya ada pertanyaan, mungkin ini dari perspektif kalian masing-masing. Apakah benar adanya ketidaksetaraan dari wilayah perkotaan dan pedesaan terhadap kurangnya alat pengukur dari segi pendidikan maupun kesehatannya, dan indeks pembangunan manusia juga memotivasi apa enggak sih? Ya mungkin itu dari segi layanan kesehatan ataupun pendidikan bagi penduduknya dari pedesaan dan perkotaan itu. Menurut saya sangat adil karena banyak juga penyaluran ke kota maupun pedesaan berupa aspek kesehatan, pendidikan maupun ekonomi. Indeks pembangunan manusia dapat memotivasi negara-negara untuk memberikan akses yang lebih baik dan layanan kesehatan serta pendidikan bagi penduduk. Ya. Menurut saya sangatlah tidak adil karena di setiap wilayah Indonesia sangatlah berbeda-beda. Kita lihat dari sisi pedesaan dulu ya, kayak dari segi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi sangatlah jauh berbeda dari perkotaan. Kayak pemerintah tuh lebih mementingkan dulu perkotaan dibandingkan pedesaan terpencil seperti itu. Lantas, bagaimana dengan bantuan-bantuan sosial yang dikirimkan oleh pemerintah? Buat bantuan sosial ini kan nggak semua orang dapat ya kan, kayak yang dapat, yang nggak. Contoh kasusnya kebanyakan kayak gini deh, yang orang yang nggak mampu nggak dapat, yang mampu dapat kayak gitu. Mari kita bayangkan ada seorang siswa yang memiliki nilai yang baik dalam prestasi, tingkat kesehatannya, dan kemampuan untuk berinteraksi sosial. Nilai tersebut dicapai yang akan mencerminkan sejauh mana ia telah mencapai potensi sebagai individu yang berkualitas. Sama halnya seperti indeks pembangunan manusia yang sebagai alat pengukur yang memperlihatkan sejauh mana suatu negara telah berhasil mencapai potensi dan kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Analogi ini juga memperlihatkan dengan nilai individu yang didapat membantu kita memahami bagaimana indeks ini memberikan gambaran tentang kemajuan suatu negara dalam mencapai tujuan pembangunan manusia yang berkelanjutan dan merata. Mungkin ngobrol santai kita sampai di sini, dan terima kasih juga sama dua narasumber, Intan dan Iris, dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton. Kalau ada pertanyaan atau yang mungkin ada diungkapkan di kolom komentar, silahkan ketik, dan see you next time.